Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Pemirsa, Anda menyaksikan iNews Event Groundbreaking Lido World Garden langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, hari ini akan dilakukan Groundbreaking Lido World Garden yang kita ketahui bersama merupakan kawasan ekonomi khusus pariwisata atau KEK, yang dimana lahan tersebut seluas 1.040 hektar ini telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kawasan ekonomi khusus pada tahun 2021, tepatnya telah ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2021. Akan banyak rangkaian acara yang akan digelar sesuai dengan yang telah ditetapkan di sana. Kita akan cari tahu nantinya bagaimana kegiatan di sana. Pemirsa, inilah iNews Event selengkapnya. Dan bagaimana suasana atau jelang digelarnya acara di sana, kita akan bergabung bersama rekan kami Mega Latu di Lido City di kawasan Bogor, Jawa Barat. Mega Latu, kita akan sapa. Mega, selamat pagi. Bagaimana persiapan yang digelar di sana, Mega? Baik, selamat pagi Fandi dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari spesial bagi MNC Group tentunya dan juga bagi PT MNC Land Tbk, bahwa hari ini merupakan groundbreaking Lido World Garden, dan juga hari ini bertepatan akan dengan serah terima secara resmi penetapan MNC Lido City sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, hari ini sudah hadir Fandi tamu-tamu VVIP dan juga VIP dari MNC Land, dan juga nanti akan hadir para menteri-menteri untuk menyaksikan ini hari yang spesial ini. Dan di belakang saya, Fandi, sudah terlihat nanti ini akan ada cara peletakan batu pertama, dan di sini juga sudah banyak sekali petugas yang berjaga. Dan tadi kami juga sudah melihat banyak sekali direksi-direksi dari MNC Group dan juga PT MNC Land sudah hadir di lokasi Lido ini yang begitu luas. Kita bisa melihat suasana di sini memang sangat luas sekali, dan nanti di sini akan dibangun World Garden. Nah, nantinya juga akan hadir Bapak Hari Tanu Sudibyo, merupakan Eksekutif Chairman MNC Group dan juga sekaligus Direktur Utama KPIG. Kemudian nanti juga akan hadir Menteri Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kemudian juga akan hadir Bapak Agus Gumiwang yang merupakan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dan juga ada Bapak Syahrul Yassin Limpo yang merupakan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Mengingat Pak Menteri Pertanian ini juga nanti akan berhubungan nih, Fandi, dengan Lido Garden ini, karena di sini juga nanti akan dibangun beberapa taman yang benar-benar luas sekali yang tentunya berbasis internasional. Kemudian juga nanti akan hadir juga Bapak Ridwan Kamil, merupakan Gubernur Jawa Barat, dan juga ada Ibu Ade Yasin. Dan persiapan di sini juga sudah mulai. Nanti di acara pertama di Ballroom MNC Lido City ini sudah mulai bersiap, Fandi. Dan nanti ketika sudah ada acara di Ballroom, mereka akan beralih ke tempat saya berdiri ini yang merupakan nanti peletakan batu pertama nanti dibangunnya Lido Garden. Nah, ketika kita bahas tentang Lido Garden ini merupakan sebuah taman nasional yang tentunya akan dibangun dengan sangat indah, dengan sangat luas, dengan berbagai pihak yang akan bekerja sama dengan tagline Beyond a Family Entertainment Paradise. Nanti selain taman, Fandi, ini nanti juga akan menjadi taman edukasi di Lido Garden ini. Dan tentunya dengan 17 hektar ini akan dibangun, bisa dibayangkan begitu luas taman ini nantinya, yang akan dihiasi beberapa koleksi spesimen flora langka. Tentunya sebagai tujuan wisata edukasi bagi tentunya anak-anak, bagi remaja, pelajar, bahkan sampai orang dewasa nanti akan bisa menikmati begitu indahnya Lido Garden ini.
Nanti juga tentunya akan digambarkan beberapa banyak taman yang merupakan landmark dari beberapa negara di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi nanti akan dihadirkan beberapa bunga dari beberapa negara-negara lain. Nanti tentunya Bapak Menteri Pertanian juga akan berkontribusi nih terkait dengan pembangunan Lido Garden ini. Nah, petualangan di Lido Garden ini tentunya nanti akan dibangun seperti gerbang besar begitu. Ada Gate of Time yang dirancang unik dan dirancang sedemikian rupa, dan juga ini merupakan pusat lokasi penyambutan dan fitur waterfront. Nah, kita bisa melihat Fandi di sini sudah mulai ada pengerukan tanah begitu ya. Kita bisa melihat ini nanti di sini akan dilakukan penyerahan PP nomor 69 tahun 2021 tentang KEK MNC Lido City, karena memang kawasan ini sudah diresmikan Fandi menjadi kawasan ekonomi kreatif pariwisata, sehingga tidak hanya Lido Garden saja, namun tapi nanti banyak sekali venue-venue ataupun site-site yang akan dibangun di MNC Lido City. Fandi. Baik, menarik sekali Mega. Tadi sudah Mega ceritakan akan banyak sekali fasilitas termasuk juga wahana bermain yang termasuk terbesar yang pernah ada. Nah, tentu dibutuhkan wahana-wahana atau fasilitas pendukung yang nantinya akan ada di sekitar sana. Apa yang akan dibangun untuk fasilitas pendukung? Kabarnya juga akan ada pembangunan hotel di sana, Mega. Iya betul Fani, tadi saya menarik sekali kita masuk ke MNC Lido City. Di sebelah kiri kita akan bisa melihat ada danau di MNC Lido City, ada jembatan yang dibangun sedemikian rupa yang akan menjadi selamat datang ikonik dari MNC Lido City. Nah, tidak hanya Lido Garden, seperti Fandi tadi bilang bahwa ada banyak venue di MNC Lido City, salah satunya adalah perhotelan, kemudian nanti akan dibangun seperti klaster-klaster, dan yang paling menarik nanti akan dibangun seperti movie land. Nah, movie land ini merupakan tempat-tempat di mana nanti insan-insan perfilman Indonesia, kemudian dari media juga yang ingin membuat perfilman di Indonesia. Nah, di MNC Lido City ini nanti sudah menyiapkan beberapa landmark seperti mungkin pedesaan, kemudian perkotaan, kemudian sekolah. Nah, nanti ini menjadi Hollywoodnya Indonesia nih di MNC Lido City. Jadi begitu luas sekali MNC Lido City. Dan tidak hanya itu, Fandi, di sini juga ada tempat olahraga yaitu golf yang besar sekali di sini yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Haritanu Sudibyo, dan kemarin juga sudah peletakan batu pertama nih untuk Movie Land. Nah, saat ini giliran ini Lido Garden yang akan diresmikan yang bersamaan dengan diserah terimakan resmi ini PP nomor 69 tahun 2021 tentang KEK MNC Lido City. Tentunya pembangunan ini melibatkan banyak pihak, Fandi, tidak hanya dari MNC Land juga, tapi ternyata dari pihak-pihak internasional yang lainnya. Dan karena memang selain Movie Land, kemudian Smile Lido Garden, nanti ini akan dibangun juga seperti Disneyland di Indonesia. Bakalan seru sekali dan bakalan menarik sekali karena MNC Lido ini sangat luas lokasinya, jadi akan banyak venue, banyak landmark yang akan tercipta di sini, yang akan dihadirkan di sini, karena ini menjadi sudah resmi nih menjadi KEK MNC Lido City. Fandi. Bisa kita bayangkan seperti Mega katakan tadi akan menjadi Hollywoodnya Indonesia, kawasan Lido ini. Tapi Mega, kalau kita berbicara mengenai susunan acara pagi hari ini, Mega, kabarnya juga akan hadir Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo, yang kabarnya ini juga nantinya akan ada simbolis penanaman pohon. Bisa Anda ceritakan lebih lanjut? Ya, betul. Ini kita bisa melihat, Fandi, di suasana di belakang saya ini, di kanan kiri ini memang sudah merupakan zona hijau begitu ya. Karena memang ini masih belum ada pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan seperti tadi kita sudah ceritakan, ada Lido Garden, ada Movie Land. Nah, nanti Pak Menteri Yassin Limpo ini juga sebagai Menteri Pertanian akan melakukan penanaman pohon, yang artinya bahwa tidak hanya pembangunan mega proyek yang
yang besar, namun MNC Lido City ini berkomitmen juga untuk menciptakan kawasan yang memiliki zona hijau yang luas. Tidak hanya bangunan saja, namun juga taman diciptakan, pohon-pohon diciptakan, supaya nanti pariwisata ini semakin bagus, semakin lengkap, sehingga masyarakat yang datang di MNC Lido City ini tidak hanya melihat kemewahan, tapi ada kerindangan pohon, sehingga kita bisa teduh dan juga rindang ketika berkunjung ke MNC Lido City. Fandi. Baik, tadi Mega sempat membahas mengenai nantinya masyarakat akan sangat dibantu sekali dengan kawasan ekonomi khusus ini. Kalau mungkin Mega juga sempat bertemu dengan masyarakat di sekitar Lido ini, apakah sempat ada tanggapan dari masyarakat di sekitar sana mungkin Mega? Oke, Fadi. Terkait tadi saya sudah masuk dari mulai gerbang pertama sampai ke lokasi ini cukup jauh, Fandi. Saya bisa melihatnya dari gerbang utama sampai ke sini itu mungkin sekitar 1 kilometer begitu ya. Dan ternyata selain memiliki mega proyek, ternyata memang MNC Group, terutama dari MNC Land ini juga menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat di sekitar. Tadi saya juga sudah melihat banyak masyarakat lokal yang juga turut bekerja dan berkontribusi atas pembangunan proyek-proyek yang ada di MNC Lido City. Tadi saya juga melihat ada ibu-ibu ini yang juga mulai berjualan di pinggir jalan gitu, karena mereka merasa bersyukur dengan adanya KEK MNC Lido City ini, sehingga memang tidak hanya lapangan pekerjaan, namun taraf ekonomi dari masyarakat di sini memang bisa meningkat. Tidak hanya sebagai menjualkan makanan atau minuman, tapi mereka juga dipekerjakan, Fandi, di MNC Lido City ini, karena memang MNC Group memprioritaskan memperluas lapangan kerjaan di sekitar Lido ini. Dan tidak hanya menjual makanan, namun mereka juga dipekerjakan seperti di hotel, kemudian di villa, kemudian di golf yang sudah dibuka saat ini, sehingga memang masyarakat ini begitu senang begitu tentang hadirnya MNC Lido City ini. Fandi. Bisa dipastikan kawasan Lido World Garden ini akan sangat membantu meningkatkan perekonomian tidak hanya masyarakat sekitar tapi juga masyarakat Indonesia tentunya. Mega, kami akan hubungi Anda nanti, kami akan jeda terlebih dulu, pemirsa kami akan kembali di iNews Event usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan menyaksikan groundbreaking Lido World Garden. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda langsung ke kawasan Lido di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini kira-kira apa saja nantinya? Mungkin Anda bisa melihat gambarannya, lahannya seperti apa yang nantinya akan disulap menjadi kawasan World Garden, yang dimana nanti akan banyak sekali wahana yang akan dibangun di kawasan ini tentunya. Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia telah menetapkan MNC Lido City menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kawasan seluas 3.000 hektar yang berada di Lido, Jawa Barat ini pemirsa sedang dikembangkan menjadi kawasan hunian, komersial, destinasi wisata, dan resort terintegrasi. Nantinya pemirsa, kawasan MNC Lido City mengusung Integrated Tourism Destination terbesar di Asia Tenggara. Nah, mega proyek yang dikembangkan oleh PT MNC Land ini akan mencakup Lido Lake Resort, wahana air, kemudian juga nantinya Anda bisa menikmati fasilitas outbound, bahkan akan ada juga golf club. Perseroan ini juga pemirsa akan membangun, ini yang termasuk paling menarik juga, akan hadir theme park, The World Garden, Music Festival Venue, Movie Land, bahkan juga nanti akan ada dining restaurant Residence Lido. Dan ini juga yang paling kita tunggu pemirsa, akan hadir sirkuit internasional. Dengan mengusung Integrated Tourism Destination yang terbesar di Asia Tenggara, ini nanti kawasan MNC Lido City juga mencakup Lido Lake Resort, wahana air, fasilitas outbound, dan tadi juga sudah sempat Anda lihat kawasannya akan disulap menjadi golf club. Nantinya pemirsa, dalam tahap pertama ini akan dibangun taman
Ini nantinya bisa menjadi wahana tujuan Anda dan keluarga. Tentunya akan dibangun theme park oleh MNC Park Lido yang akan menampilkan, ini akan ada 6 zona dengan tema berbeda. Kemudian juga nanti akan ada 18 wahana, 15 pertunjukan dan juga atraksi. Kemudian juga akan ada berbagai wahana yang sangat menarik lainnya. Bagaimana persiapan di Lido World Garden? Kita akan kembali sapa Mega Latu langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi kembali Mega. Bagaimana? Apakah acara sudah digelar di sana Mega? Baik Fandi, terkait dengan acara groundbreaking Lido World Garden dan juga bertepatan dengan acara serah terima secara resmi penetapan MNC Lido City sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata saat ini masih sedang persiapan karena masih menunggu beberapa menteri yang sudah hadir dan juga beberapa tinggi yang juga belum hadir. Namun kami akan tunggu sebentar lagi, Fandi, acara akan segera dimulai dan saya informasikan bahwa beberapa menteri ini akan hadir dalam acara hari ini, yakni Bapak Airlangga Hartarto, dan tadi juga sudah hadir Bapak Agus Gumiwang, kemudian juga akan hadir Bapak Syahrul Yassin Limpo, dan kemudian Ibu Angela Tanusudibyo, dan Bapak Ridwan Kamil, kemudian Ibu Ade Yasin. Dan acara hari ini memang banyak sekali tamu-tamu undangan karena memang hari ini merupakan acara spesial ya Fandi, merupakan peresmian dari KEK MNC Lido City yang targetnya akan mencapai 6 sampai 7 juta wisatawan, tidak hanya bagi lokal namun juga bagi wisatawan mancanegara. Nah, nantinya ini setelah peresmian ataupun penyerahan secara resmi PP tahun nomor 69, nanti juga akan langsung ke venue tempat saya berdiri untuk meletakkan batu pertama bagi Lido World Garden yang akan dibangun. Nah, nantinya di acara ini akan ada prosesi penyerahan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021 mengenai KEK MNC Lido City oleh Bapak Airlangga Hartarto. Kemudian juga nanti akan penyerahan SK penetapan BUPP KEK MNC Lido City oleh Bapak Airlangga Hartarto, dan juga nanti akan ada penandatanganan nota kesepahaman dari MNC Lido dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian yang nanti juga akan berkontribusi untuk membangun Lido World Garden. Dan kemudian nanti akan ada acara penanaman pohon seperti kita bahas sebelumnya yang sebagai seremonial peresmian pembangunan Lido World Garden, dan bersama semua menteri yang tadi sudah saya sampaikan yang hadir di acara hari ini bersama dengan Gubernur Jawa Barat dan juga bersama dengan Bapak Haritanu Sudibyo, Executive Chairman MNC Group. Dan tentunya nanti akan juga ada penyerahan secara resmi plakat dan juga surat-surat yang akan berkaitan dengan acara pada hari ini. Fandi. Sembari kita menunggu jalannya acara, Mega, selain kita menunggu jalannya acara yang sebentar lagi sepertinya akan segera dimulai, ini selalu menarik untuk kita bahas nantinya yang akan dibangun di sana apa saja. Tadi kita sudah sempat bahas mungkin, tapi masih banyak sekali yang menarik untuk kita bahas, Mega. Kalau ini tadi dikatakan bahwa akan banyak sekali theme park atau venue-venue yang berbeda yang akan dibangun di sana. Nah, tempat Mega berdiri saat ini, kalau tidak salah ini di belakang adalah tempat peletakan batu pertama nanti. Ini akan menjadi venue apa nantinya, Mega? Oke, baik Fandi, tempat saya berdiri ini sudah terlihat ya, ada stage, kemudian juga ada alat berat di sini. Nah, di sini adalah peletakan batu pertama untuk Lido World Garden. Ini merupakan taman yang bertaraf internasional tentunya, yang menjadi pertama di Indonesia, taman dengan luas 17 hektar di 3.000 hektar kawasan MNC Lido City ini. Dan jika kita membahas bahwa Pak Haritanu Sudibyo ini terinspirasi
terinspirasi dari keindahan Dubai Miracle Garden yang tentunya kita tahu juga bagaimana indahnya taman di sana. Nah, bisa kita bayangkan bahwa Dubai Miracle Garden ini nantinya akan ada di Indonesia, bertepat di Lido MNC City, yakni adalah Lido World Garden. Nah, tentunya Lido World Garden ini akan mewujudkan ikon Supreme Tree dan juga Throne Tree dari film orisinil MNC Group yang merupakan MNC Animation ini menjadi kenyataan. Wah, ini benar-benar menarik sekali, tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak juga bisa bakalan seneng banget untuk datang ke MNC Lido City. Dan tidak hanya untuk anak-anak, edukasi, namun juga bisa menjadi tempat wisata bagi keluarga. Tentunya memang luas MNC Lido City ini 3.000 hektar dan untuk Lido World Garden ini 17 hektar dan masih ada venue-venue lain, sehingga nantinya ketika MNC Lido City ini sudah lengkap dibangun, venue-nya sudah lengkap, maka ini semuanya akan menarik segala usia, ya, segala kalangan, baik dari lokal ataupun internasional. Ini menjadi akan target tertinggi dari MNC Land yang merupakan mega proyek dari MNC Group, Fandi. Bisa kita bayangkan ini nantinya kawasan Lido World Garden akan menjadi tujuan pariwisata keluarga Indonesia. Kita akan tunggu dan kita akan bahas lagi nanti pemirsa bersama Mega Latu. Mega, kami akan kembali menghubungi Anda nanti. Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai Lido World Garden, pemirsa, ini pemerintah Indonesia telah menetapkan MNC Lido menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata atau KEK. Ini pemirsa, kawasan seluas 3.000 hektar yang berada di Lido, Jawa Barat ini sedang dikembangkan menjadi kawasan hunian komersial, destinasi wisata, dan juga resort yang terintegrasi. Kawasan MNC Lido City, pemirsa, ini mengusung Integrated Tourism Destination yang terbesar di Asia Tenggara yang bisa menjadi tujuan pariwisata Anda bersama keluarga. Nah, mega proyek yang dikembangkan oleh PT MNC Land ini mencakup Lido Lake Resort, kemudian juga nantinya akan ada wahana air, fasilitas outbound, bahkan juga nantinya pemirsa akan ada golf club. Seperti Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, ini akan dibangun nantinya theme park, The World Garden, nanti juga akan ada music festival venue, movie land, dining restaurant, residence Lido, bahkan ini sebagai sarana olahraga atau ajang balapan nantinya akan hadir sirkuit internasional. Ini bisa Anda saksikan pemirsa bagaimana nanti luasnya dan megahnya Lido World Garden yang sekali lagi tentunya bisa menjadi tujuan pariwisata Anda bersama keluarga. Ini di kawasan Jawa Barat mengusung Integrated Tourism Destination yang terbesar di Asia Tenggara. Kawasan ini juga pemirsa, kawasan MNC Lido City juga mencakup Lido Lake Resort, wahana air, kemudian juga fasilitas outbound dan golf club. Dan hari ini pemirsa kita akan tunggu, hari ini akan digelar groundbreaking Lido World Garden sebagai penanda bahwa akan mulai dibangun kawasan ini yang juga tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian tidak hanya bagi masyarakat di sekitar Lido World Garden, tentunya juga untuk perekonomian di Indonesia. Berbagai persiapan sudah Anda lihat pemirsa, ini ribuan hektar lahannya sudah dipersiapkan, alat berat juga tadi sudah dipersiapkan, sudah mulai beroperasi di sana, dan hari ini akan ditandai dengan peletakan batu pertama di Lido World Garden yang akan dilaksanakan pagi hari ini beberapa saat lagi, dan juga nantinya sebagai kawasan yang tetap mengusung penghijauan di kawasan ini tentunya akan ditandai dengan penanaman pohon yang juga akan dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nantinya pemirsa juga akan dibangun theme park, The World Garden, music festival venue, seperti tadi rekan kami Mega Latu menyampaikan dari sana bahwa kawasan ini pemirsa akan disulap menjadi Hollywood
versi Indonesia. Nanti bisa Anda rasakan tentunya suasana yang luar biasa di kawasan ini. Dan pemirsa, kami langsung ajak Anda untuk menyaksikan langsung groundbreaking Lido World Garden di Bogor, Jawa Barat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Pak hadir. Beliau baru datang dari Papua, banyak berkunjung kemana-mana. Bu Angela Tanusdibio selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gubernur Jawa Barat yang saya banggakan, tentunya Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Wahyu Utomo, ya, Deputi 6 Kemenko Perekonomian yang dalam hal ini mewakili tentunya Bapak Menteri Ekonomi, Bapak Erlangga Hartarto. Ibu Ade Yasin, terima kasih Bu, selaku Bupati Bogor, dan Bapak Eko Cahyanto selaku Dirjen KPAII, Kementerian Perindustrian, Bapak Ellen Setiadi sebagai Wakil Ketua 1 Denas KIK. Terima kasih Pak Ellen, dan tentunya para perwakilan dari bank-bank Himbara dan tentunya tamu-tamu semuanya yang terhormat di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan rekan-rekan saya dari MNC Land dan MNC Group. Satu hal yang membuat tentunya kami berbahagia pada hari ini karena secara resmi akan ada penyerahan PP nomor 69 yaitu KIK MNC Lido City. Dan ada 2 acara lain lagi yang perlu saya sampaikan di sini selain groundbreaking daripada Lido World Garden, juga tentunya penandatanganan MOU dengan Kementerian Pertanian terkait dengan Edu Tekno Agro. Ya, jadi intinya agriculture yang nantinya dikembangkan berbasis teknologi maupun juga dengan hal yang terkait dengan agriculture yang langka yang bisa menjadi tempat wisata juga di daerah sini. Saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa Lido ini sudah direncanakan lama. Mungkin kalau kita flashback sejak tahun 90-an, waktu itu ada kelompok yang mau mengembangkan, kemudian tidak diteruskan, pindah lagi ke kelompok lain. Kemudian krisis moneter di Indonesia tahun 98, kemudian diambil alih BPPN, lain yang kemudian tahun 2012 sampai periode 2014 kami masuk di sini. Kemudian pada waktu masuk di sini kami lihat kurang lengkap, tanggung. Waktu itu luasnya 936 hektar kalau tidak salah di wilayah Kabupaten Bogor. Akhirnya perlahan-lahan kami coba kembangkan sampai akhirnya menjadi 3.000 hektar untuk perizinan dan sudah dibebaskan kurang lebih sekitar 2.000 hektar. Di mana 1.000 hektar di kawasan Bogor, sisanya di kawasan Kabupaten Sukabumi. Kemudian tentunya dengan luasan yang begitu besar, kami ingin sekali menyajikan sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan nasional. Bukan saja sebagai MNC Group yang ingin membangun sesuatu yang bisa kami banggakan, tapi bagaimana membangun sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan nasional. Itulah kemudian dirancang sedemikian rupa untuk menjadi kawasan yang sifatnya entertainment hospitality. Kenapa entertainment hospitality, bukan hospitality? Yaitu kawasan entertainment bagi keluarga Indonesia maupun wisatawan asing yang hospitality-nya itu sebagai pelengkap. Jadi itu konsep yang dikembangkan. Kemudian tentunya atas bantuan Pak Gub, ya, Pak Gubernur, Ibu Bupati, kemudian diberikan rekomendasi kepada Denas, dan alhamdulillah pemerintah pusat akhirnya menyetujui untuk memberikan status KIK kepada kawasan Lido ini.
Jadi rasa hormat kami, terima kasih kami yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan. Tentunya ini merupakan satu kebanggaan dan beban moral dan tanggung jawab yang harus kami emban dengan baik. Jadi perlu kami sampaikan saat ini termasuk yang akan diluncurkan groundbreaking pada hari ini, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diselesaikan. Yang pertama adalah golf bertaraf internasional yang luasnya itu memenuhi standar PGA karena 80 hektar lebih hanya untuk golfnya saja dan klubnya tentu. Kemudian mudah-mudahan tahun depan juga akan selesai Music and Arts Center, yaitu satu kawasan yang untuk pertunjukan seni termasuk musik, konser, apapun yang cukup luas ya dengan desain yang menarik. Ini meniru seperti di luar negeri. Jadi pada saat mungkin pertunjukan seni atau musik bisa sekaligus ada 4 panggung atau 2 panggung ya, dan luasannya juga sangat besar, bisa menampung kurang lebih sekitar 50.000 orang. Kemudian mudah-mudahan juga yang akan bisa diselesaikan tahun depan Movieland. Di Indonesia itu kualitas produksi yang basisnya studio bisa sangat bagus. Karena seperti kami juga memiliki studio yang besar, bisa 2.200 seating capacity dengan akustik maupun lighting dan lain-lain perlengkapan yang HD, high definition yang sangat luar biasa. Sehingga kualitas kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat Indonesian Idol atau acara misalnya nanti The X Factor atau acara yang besar-besar award, itu bisa grand sekali on air look-nya. Tapi begitu kita menonton sesuatu yang ada outdoor, baik itu movie ataupun drama di TV, kualitasnya tidak bisa sebagus produksi daripada Hollywood. Itulah kenapa kami bangun di sini, namanya Movieland, end to end, mulai pre-production sampai post-production, bahkan dormitory, fasilitas untuk para kru maupun artis supaya mereka tidak bolak-balik. Dengan standar internasional. Jadi nanti ada scene seperti tempat untuk syuting, ada sawahnya, ada perumahan yang elit, ada pasarnya, ada danaunya. Semua yang diharapkan untuk bisa dipakai syuting itu akan dihadirkan di sini dengan standar internasional. Mudah-mudahan dengan demikian produksi film nasional dan produksi televisi yang sifatnya membutuhkan outdoor bisa dihadirkan dengan kualitas yang tidak kalah dengan luar negeri. Karena set lighting, set akustik, set apanya bisa dilengkapi di kawasan tersebut. Karena seperti sekarang mungkin saya berikan ilustrasi, Ikatan Cinta bisa bagus karena lokasinya di hotel. Tapi begitu produksi yang lain yang memerlukan mungkin rumah atau apa, itu biasanya sewa rumah tentunya dengan kualitas yang minim. Akustik apa dan sebagainya tidak ada. Jadi mudah-mudahan itu. Kemudian tentunya ini yaitu Lido World Garden. Ini konsepnya meniru di Dubai. Dubai itu ada Dubai apa itu seperti magical garden, seperti kurang lebih seperti itu, yang sangat luar biasa bagusnya, dan kami mencoba untuk menghadirkannya di Indonesia. Ya mudah-mudahan tahun depan pun juga bisa dibuka, dan harapan kami juga kerjasama dengan Kementerian Pertanian adanya kawasan agro yang berbasis teknologi ini bisa menjadi pilot project untuk kedepannya pertanian bisa berkembang di Indonesia dengan kualitas yang bagus dan lebih produktif. Karena itu adalah tantangan kita bersama untuk meningkatkan produktivitas ke depan. Kemudian mungkin Pak Gub ada di sini, di sebelah sini di tempatnya ada Villa Bung Karno, kawasan yang cukup besar juga tidak jauh dari tempat ini, nanti akan dihibahkan tempat untuk padepokan dan masjid sehingga juga kawasan ini bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar termasuk untuk beribadah. Dan Pak Gubernur sudah janji nanti akan secara khusus untuk meresmikan padepokan maupun masjid tersebut yang cukup strategis tempatnya. Mudah-mudahan tahun ini juga sedang difinalisasi desainnya untuk ada groundbreaking theme park. Ya, theme park ini yang ikonnya sebetulnya, yang luasannya lebih
besar 2 kali lipat daripada Universal Singapura. Jadi mudah-mudahan kawasan Lido ini bisa berkembang, bisa menjadi kebanggaan kita bersama, kebanggaan bangsa, dan tentunya tidak akan lepas daripada dukungan, doa restu dari semua pihak, itu pasti. Ya karena kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri, karena sangat besar. Apalagi kalau menyelesaikan sampai dengan wilayah Sukabumi yang luasannya total mencapai 3.000 hektar. Dan tentunya akhir kata kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kepercayaan yang diberikan dan kami berjanji tentunya untuk bertanggung jawab atas PP nomor 69 KEK MNC Lido City yang diberikan kepada kami. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi kepada semuanya, salam sehat. Nanti akan lihat tentunya saya tidak bisa cerita banyak, begitu nanti kita naik ke tempat di mana acara groundbreaking dilakukan bisa kelihatan jalan pun juga sudah dibangun. Jadi kami sudah membangun belasan kilometer dengan 2 lane kualitas tol, tapi di spare juga ada tambahan 2 lane. Jadi kalau nanti ini resmi dan trafiknya besar akan dibangun juga. Jadi hal ini menunjukkan komitmen kami untuk membangun sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Eksekutif Chairman MNC Group Bapak Hari Tanu Sudibyo atas sambutan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, Lido World Garden dikembangkan di atas lahan seluas 17 hektar dengan menghadirkan konsep taman bunga yang akan memberikan pengalaman tak terlupakan. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, marilah bersama kita saksikan video KEK MNC Lido City dan Lido World Garden. Music and Arts Center, the first world-class outdoor music and arts festival venue yang akan
menjadi kebanggaan Indonesia. Bersamaan dengan penyerahan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, MNC Group melalui anak perusahaannya MNC Land, perusahaan entertainment hospitality terkemuka di Indonesia, menghadirkan Lido World Garden yang merupakan the world-class family entertainment garden pertama di Indonesia yang akan menghadirkan keindahan taman dan budaya yang menakjubkan dari berbagai belahan dunia. Dikembangkan di atas lahan seluas 17 hektar, Lido World Garden menghadirkan konsep taman bunga yang akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan membawa wisatawan ke dalam sebuah petualangan untuk menyaksikan landmark peradaban manusia yang bersejarah dan ikonik. Petualangan di Lido World Garden akan dimulai dari zona Gate of Time dengan desain unik yang akan berlanjut ke zona Fairy Village dengan ikon Supreme Tree yang menakjubkan. Petualangan berlanjut ke zona World of Wonders yang menghadirkan 9 landmark peradaban manusia yang bersejarah. Nikmati keindahan taman dan kekayaan budaya Nusantara yang luar biasa di zona Magnificent Indonesia yang dilengkapi dengan Healing Garden. Petualangan dilanjutkan ke zona Noah's Garden yang menghadirkan replika Noah's Ark. Dan di akhir petualangan akan disambut dengan keindahan taman dari berbagai negara di zona Embassy Pavilion Garden. Lido World Garden akan memberikan pengalaman tak terlupakan dari sebuah petualangan melewati sejarah peradaban manusia yang dihadirkan melalui taman bunga yang sangat indah dan menakjubkan. Lido World Garden, beyond a family entertainment paradise. Boleh berikan tepuk tangan? Baik, baru saja bersama kita saksikan video KMNC Lido City dan Lido World Garden. Langsung saja kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Kepada Bapak Muhammad Ridwan Kamil kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, ini kakak saya. Dulu sama-sama kepala daerah, saling berbagi pengalaman, inspirasi luar biasa. Pak Syahrul Yassin Limpo, tepuk tangan buat Pak Menteri. COVID mengajarkan Pak, banyak ekonomi turun, tapi ada satu ekonomi naik terus namanya ekonomi pertanian. Jadi the future is agriculture, tapi dengan digital. Nah itu. Yang saya hormati Ibu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Angela Tanu Sudibyo, mewakili generasi milenial, mewarnai masa depan kita yang insya Allah makin cerah ya. Apalagi situasi sekarang saya laporkan, COVID sudah turun, rumah sakit kami tinggal 12% dari puncaknya 91% di bulan Juli ya. Tapi saya titip jangan euforia ya, jangan mentang-mentang, kita tetap prokes 5M ya sebagai adaptasi terhadap dunia baru. Dan tentunya yang kami banggakan
Pak Haritanu Sudibjo beserta jajaran dari MNC yang selalu berinovasi, tangguh saat krisis dan tumbuh di saat-saat seperti ini, karena membawa sense of hope, Pak, hari itu penting ya. Masyarakat sekarang tuh pesimis, stres, jadi butuh cerita, narasi, semangat yang membawa inspirasi dan optimisme. Jadi terima kasih untuk keluarga besar MNC. Tentunya mewakili Kemenko Perekonomian, ini Pak Wahyu Utomo, tepuk tangan. Beliaulah yang terus membimbing kami dalam merumuskan kawasan ekonomi khusus sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang melompat ya, karena banyak benefit yang bisa kita harapkan. Tentunya tuan rumah wilayah Ibu Ade Munawaroh Yasin, sama-sama Yasin Pak. Ya. Tiap malam Jumat kan ngaji Yasin mungkin. Ibu Ade yang tentu mayoritas akan mendapatkan benefit ya Bu Ade dari kurang lebih 29.000 tenaga kerja langsung dan belum yang tidak langsung kan, yang akan membawa luar biasa tempat ini. Juga dengan Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini hari yang sangat penting. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah berita, sebuah semangat bahwa Jawa Barat ini survive dan melompat. Kami tumbuh 6,13% Pak, dari year on year tahun lalu minus 4. Jadi ada plus 10 menjadi 6,13%. Ekonomi Jawa Barat saya laporkan, dari 4 mesin ekonomi, investasi, ekspor, daya beli masyarakat, dan government spending, investasi Jawa Barat nomor 1, sudah 3 tahun berturut-turut, 1 semester ini masuk 70 triliun Pak, membawa 60.000 lapangan pekerjaan. Sehingga tingkat pengangguran kami sudah hampir setara dengan pre-COVID, ini berita baiknya. Jadi jatuh di 2020 dari 8% ke 10% pengangguran, sekarang sudah 8% lagi, 8, lah. Jadi itulah ketangguhan Jawa Barat. Makanya sekarang targetnya Pak Hari, kami tidak mau lagi sebagai juara Indonesia. Jawa Barat saya visikan dalam 10 tahun sebagai pusat investasi se-ASEAN, jadi naik kelas targetnya kira-kira. Salah satunya adalah pengembangan di kawasan utara, kawasan Rebana. Kedua, ekspor kami saya laporkan itu 17% Pak Hari, itu nomor 1 terbesar se-Indonesia itu dari Jawa Barat. Ya. Karena 60% industri di Indonesia itu rumahnya di Jawa Barat. Ya. Bayangkan provinsi ada 34, 60% industri pengennya di Jawa Barat, ya. Salah satunya di Kabupaten Bogor. Dan Pak Menteri saya selalu survei, mohon izin. Kenapa suka di Jawa Barat? 3 Pak alasannya. Infrastrukturnya dianggap terbaik Pak dibanding yang lain, mohon izin. Kita kereta api cepat tahun depan selesai, the first in ASEAN. Patimban sudah mulai beroperasi tahap 1, the most sophisticated, the biggest, itu ada di kita ya. Jalan tol juga ada 3-4 sedang berproses dan lain-lain. Alasan kedua menurut investor, nah ini penting, the most productive human capital itu orang Jawa Barat Pak. Ya, number 1 se-Indonesia, ada indeks productivity-nya dibandingkan. Kita sudah, saya lupa angkanya, tapi sudah selevel dengan yang tinggi-tinggi di Vietnam dan Thailand kira-kira begitu. Jadi ada investor sempat pindah ke provinsi lain, balik lagi. Karena lebih murah UMR-nya tapi produktivitasnya 0,6. Akhirnya dia lagi proses nego lagi. Jadi itu. Dan kelebihan ketiga adalah kemudahan perizinan dalam investasi. Salah satunya ini, saya dukung penuh yang namanya KEK itu. Karena saya bilang di zaman saya harus ada lahir Special Economic Zone. Saya perjuangkan berbagai lokasi, sudah dari tahun pertama 2018, pada saat proses berlangsung, ini sedikit cerita, hadirlah tim Pak Hari kan, bercerita tentang proses. Saya bilang,
coba daftarkan saja ke KEK, karena dengan KEK banyak benefit, dua arah kira-kira begitu. Dan akhirnya tim dari MNC memproses itu kan, dimulai komunikasi ke Bu Bupati, saya supervisi di provinsi, kita lobby juga ke pusat. Dan alhamdulillah tadi laporan dari Pak Wahyu, KEK yang paling cepat ya Pak, salah satunya prosesnya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dengan bangga saya merasa bahagia Jawa Barat punya the first special economic zone atau KEK, dan yang saya bangga KEK-nya itu pariwisata ya. Karena pariwisata Jawa Barat itu Bapak Ibu tidak terlalu mengandalkan air travel. Maka selama Covid kalau tempat lain tertekan pariwisata, kalau kita ini meluap-luap kira-kira begitu ya. Itu turunnya pariwisata Jawa Barat itu gimana gemboknya saya dan Bu Ade Yasin. Kalau kami gembok dengan ganjil genap, ya coba bayangkan kalau gubernur dan bupati bilang bebaskan gitu, wah itu se-Jawa Barat pasti penuh dengan pariwisata. Karena alamnya indah dan aksesibilitas mudah. Ya. Jawa Barat pariwisatanya di zaman sebelum Covid itu sampai hampir 50 juta pengunjung Pak per tahun. Kalau dia spending aja 1 juta, beli bensin, beli tiket, beli makan apalah ya, itu udah 50 triliun Pak, perputaran annual dari yang namanya itu. Nah sebagian ditangkap ke sini, kenapa? Karena di Jawa Barat nggak ada theme park. Semua larinya paling ke Ancol, paling deket ya. Makanya kalau ini ada theme park yang kelasnya lebih besar dari Universal Studio, saya kira itu akan sangat luar biasa dan ini komprehensif. Saking semangatnya tadi saya tuliskan pantun buat Pak Hari ya. Mohon. Ridho Irama menulis surat sambil minum es di meja kantin. Lido City ada di Jawa Barat, semoga sukses lahir dan batin. Ikan hiu keselak peniti. We love you MNC Lido City. Nah, dengan semangat ikan sepat, ikan gabus, ikan lele Pak Hari, ya, lebih cepat, lebih bagus dan tidak bertele-tele, mohon Perpres 69 2021 Bapak respon dengan cepat. Definisi cepat adalah membangun tadi, The World Garden saya kira respon pertama dan lain-lain, sehingga karena kami akan punya Dewan Pengawas Pak, Dewan Pengawas KEK itu 3 orang dari pusat, 3 orang dari provinsi, 3 orang nanti dari kabupaten, itu yang akan memantau apakah Perpres yang mahal ini di lapangan terjadi akselerasi atau tidak. Saya kira titip itu saja ya, sehingga mudah-mudahan awal tahun depan atau first semester tahun depan sudah ada kegiatan ekonomi tahap 1 apapun itu. Nah terakhir dari saya, kami senang ada kerjasama dengan Kementerian Pertanian karena ada 3 ekonomi selama Covid yang tidak turun. 1 pangan, 2 kesehatan karena krisis kesehatan, 3-nya digital Pak. Digital kami naik 40%. Nah jadi saya punya visi Pak, the future is digital agriculture. Jadi kalau tadi akan ditandatangani edutechnoculture tadi, saya kira udah pas Pak. Karena di Jawa Barat Pak Menteri jangan kaget dalam hitungan setahun 2 tahun Bapak akan melihat petani ngasih makan ikan lele pakai HP Pak, kayak di Indramayu. Ngasih makan ayam pakai HP, pakai IoT. Pijit HP-nya airnya ngalir, pijit HP-nya lontar makanan ya. Itu sudah terjadi Pak, nyiram tanaman juga dengan IoT. Jualannya desa-desa sudah punya supermarket online. Ada 6.000 desa Pak Menteri, saya kasih 1 laptop ya untuk menjadi akses ke e-commerce. Nah apa yang terjadi, nanti the future itu adalah anak muda itu tinggalnya di desa tapi rezeki kota dan bisnis mendunia. Tinggal di desa jauh dari penyakit, karena Covid kan penyakit orang kota Pak, berkepadatan. Dengan digital dia bisa rezeki kota, karena income-nya sama tapi spending-nya turun. Bisnis mendunia karena pintu terbuka. Jadi tugas saya menyiapkan infrastruktur digital,
tapi basisnya adalah pangan. Makanya tadi saya bisiki Pak Hari kalau boleh, sebelum 100% ini dibangun Pak, lahan-lahan nganggurnya kita bikin interim use Pak untuk pertanian ya. Daripada jadi ilalang, jadi rumput, cost center kan, mending jadi sayur-sayuran yang dikelola oleh sistem di sini sambil menunggu dibangun kan. Win-win Pak, Bapak dapat income dari dari pertanian sementara dengan teknologi, nggak usah banyak orang, cukup pijit-pijit HP, sehingga menjadi etalase teknologi pertanian. Mungkin itu sedikit tambahan gagasan saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan movie land ya Pak, tadi istilahnya, itu juga menjadi kebutuhan ya. Ikatan Cinta mungkin terus sukses dengan syuting di sini juga, berjilid-jilid silahkan. Kemanapun saya pergi Pak, itu nontonnya Ikatan Cinta Pak Hari. Saya jauh ke bukit, kampung adat Cipta Gelar, kampung yang kayak Baduy. Wah dengan upacara adatnya Pak, saya nginep di situ. Malam-malam melewati rumah adat dengan gaya Sunda Pak Menteri. Di dapurnya ada ibu-ibu pakai kebaya khas zaman dulu. Pas lihat di kanan nontonnya Ikatan Cinta. Jadi kapanpun dimanapun nontonnya itu Pak, luar biasa. Nah itu aja, terima kasih, sukses untuk MNC Lido City, sukses buat semuanya. Ada Luna Maya dan Aura Kasih makan bihun. Sekian dari saya, terima kasih, hatur nuhun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil atas sambutan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini yang tentunya membangkitkan semangat. Baik, langsung saja kita menuju ke acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Syahrul Yassin Limpo. Kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Handang wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Ana yu'afi nikmahu wa yukabi mazida. Ya Rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wajimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qawli jalal yasirin ahli. Pak Gubernur Jawa Barat yang makin keren, gayanya juga makin oke nih. Adik saya yang selalu saya banggakan, saya cintai. Pak HT, saya hubungannya udah lama banget nih. Dan Ridwan Kamil itu orang hebat memang. Aku cerita nanti. Orang hebat kedua yang saya hormati Pak HT, Haritanu itu orang hebat. Dan kadang-kadang pikirannya melampaui zaman dan menembus dari belakang gitu. Dari budaya, dari agama, terus hari ini dan besok. Itu hati. Jadi dua orang hebat ini ketemu di sini. Oh. Tapi jangan lupa Syahrul itu orang hebat juga loh. Jadi kalau udah bertiga ketemu ini Pak Deputi, selesai nih persoalan. Karena selalu kita bicarakan dengan hati kita dulu. Dengan idealisme berpikir kita. Dan mulai dengan kecerdasan kita. Dan kemudian hati nggak seperti ini, Ridwan nggak seperti ini kalau dia nggak berani. He is a courage man gitu. Dan itulah. Kadang-kadang seorang pemimpin itu kan satu Bapak. Membawa orang ke satu tempat yang mungkin orang lain nggak tahu. Dan he's a leader. Dan itu yang saya hargai datang di sini Pak Hati, jujur, Pak Gubernur, kamu deh adik kebanggaan saya. Dan tentu saja kita berharap adalah artinya kita bagi negara bangsa ini. Kurang apa Allah kasih negara ini. Begitu banyak nikmat yang luar biasa. Dan itu tergantung dari pemerintahan yang baik.
Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang paling sedikit memerintah. Good governance is least government. Kenapa? Pak Haritanu ada, gitu Angela. Anakku Awamen yang saya banggakan. Pak Deputi semua yang saya hormati. Ibu Bupati, para dirjen saya di belakang. Semua hadir ini Bapak dirjen saya. Dan keluarga besar MNC dan hadirin sekalian. Oleh karena itu, apapun kegiatan ini, seperti apa yang Pak Gubernur tadi sampaikan, Pak HT sudah sampaikan, adalah sesuatu yang pasti yakin kita bisa selesai kok. Dan maafkan saya Pak Ridwan Kamil, dalam suasana yang turbulence seperti ini, dalam dunia yang melakukan kontraksi yang tidak pernah ada selama ini. Enggak ada negara yang paling hebat menghadapi COVID. Dinamikanya yang luar biasa membuat uncertainty. Tapi Jawa Barat tadi Pak Ridwan Kamil temukan jalannya tuh. Hari ini bagian dari solusi kita. Bahwa mari kita kembali introspeksi kemampuan kita untuk mengadaptasi dunia yang sedang berubah. The paradigm was shifted. Nah itulah yang kita lakukan sekarang ini. Your past success guarantee nothing. If you not change, tidak bisa terchallenge apa yang ada. Dan itu, dan alam kita menjanjikan. Saya percaya itu Pak Ridwan, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan kalau semua kepala daerah seperti itu, ya enggaklah. Good, ya saya yakin sekali, only strong and good governance can do prosperity. Hanya pemerintahan yang kuat, yang bersih, yang berwibawa, yang memang hatinya untuk rakyat, yang bisa keluar dengan cepat dengan kondisi. Dan itu yang, ya menurut saya dengan segala kekurangan, pemerintah sekarang menghadapi itu. Dan pemerintah nggak boleh sendiri menghadapi ini. Pak Deputi yang saya hormati, saya sempat teleponan sama Pak Menko, minta maaf, dia utus deputinya, dan seperti itulah. Pak HT, apapun yang kau pikirkan di sini oke. Saya ngambil jatah Pak Dirjen, saya ngambil jatah 1000 hektar Pak, asal Pak Ridwan Kamil mau di depan. Mau tanam apa? Ya Ibu Bupati. Yang penting bahwa rakyat telah masuk, kira-kira begitulah. Mau digital kayak apa? Masa orang lain bisa, kita enggak? Enggak lah Bapak. Kita buat yuk. Ya gitu Pak Hate. Aku mau tanda tangan MOU. Kita luruskan lead bank kita yang hebat bersama, tentu lead banknya Pak Gubernur, Pak Bupati di sini lihat apa sih yang bisa dibuat nih. Gitu. Jadi bukan cuma ya para wisata, tetapi ini menjadi bagian dari edukasi, ini bagian dari sebuah kerjasama yang holistik, dan tentu saja dari sekarang Pak Hati untung. Pertanian itu ada yang 20 hari selesai Pak, dipanen, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan, pisang itu 7 bulan Bapak. Tapi ujungnya harus ada industri Pak Gubernur. Dirancang baik-baik Pak, kasih saya 1000 hektar. Pak Dirjen kamu setuju nggak? Ya. Itu. Nah, maafkan sini, ini gaya kepala daerah juga gitu jadi. Angela turun ya, kasih saya 1000 hektar. Buat rencananya, perencanaan dari Bapak kita bantu. Ini bagian dari sebuah eksperimental yang harus lain. Digital setuju Bapak? Nggak ada lagi. Orang bisa nyiram kok dari Jakarta, dari Amerika bisa nyiram melalui sprinkle time. Internet of Things, robot construction harus main di sini. Artificial intelligence agriculture harus main Bapak. Ya Pak Dirjen. Ya. Pak Haritanu di depan Pak. Kita tanda tangan ini. Jangan tanggung-tanggung kita ke sini, jauh banget. Gitu aja Pak Ridwan Kamil. Pokoknya kalau Ridwan Kamil ini udah di depan, saya pastikan itu. Saya punya cerita satu. Dan ini menembus langit Pak Ridwan. Di saat saya jadi gubernur, maaf Bapak, saya bekas kepala desa lurah, saya bekas camat, saya bekas sekwilda, saya 25 tahun kepala daerah. Saya 10 tahun jadi bupati, 10 tahun jadi gubernur, 1 kali jadi wakil gubernur. Dan Ridwan Kamil membuat saya kagum.
dia saya merencanakan sebuah masjid yang besar. Dan saya bilang masjid ini harus menembus dunia. Dia bawakanlah 3 buah gambar Pak Tuan ya. Beliau, ini pemenang. Dari 2 ini yang paling bagus, 1 ini tidak ada orang mau. Karena paling bagus tapi susah dibuat. Langsung saya nggak bisa tidur Bapak, 2 hari. Ini men-challenge saya ini. Saya orang nggak biasa ditantang Bapak. Saya bilang, loh kalau begitu Pak Ridwan Kamil maunya yang mana? Kalau mau gampang yang 2, tapi yang 1 ini paling sulit karena semua ditawarin ke dunia enggak ada yang mau. Tetapi kalau Bapak mau, ini harganya 12 miliar dari saya. Dan saya sumbangkan. Saya udah bilang nggak ada lagi nih. Semua orang pintar yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar, saya tanya, yang mana dari 3 gambar? Nggak ada yang pilih itu Pak. Saya bilang kalau begitu 12 miliar sumbangannya Pak Ridwan Kamil nih sama saya. Ya, saya bilang begini, apa syaratnya sampai di Wisata? 1 syaratnya, saya yang langsung milih bahannya, saya langsung milih orangnya, dan saya pastikan, itu yang saya ingat, maafkan saya kalau saya menerjemahkan dalam bahasa yang berbeda. Ini nggak bisa ada yang buat. Ini yang bisa buat cuma ada 2 suku, orang Jawa Barat dan orang Jawa Bapak. Orang Makassar nggak bisa buat, rumit banget. Dan saya langsung pilih, dia punya bahan termasuk marmernya itu harus marmer yang sama di Baitullah situ. Saya ingat banget itu Pak Ridwan Kamil, mungkin kamu udah lupa adikku. Dan saya bilang kita jadikan itu. Itulah yang terjadi di Makassar sekarang, masuk 31 masjid terantik di dunia on the world. Belum selesai memang, tapi udah banyak orang foto-foto di sana Pak. Ikon baru untuk Indonesia. Nah itu yang susah-susah saja bisa kalau Pak Ridwan Kamil ikut, apalagi yang ini kerjaan. Pak Sekjen, Pak Dirjen, bantu saya Bapak ya, ngambil bagian dari itu. Saya mau perlihatkan Pak, di saat COVID ada nggak data kita ya? Pak Hatta, bisa nggak saja? Maafkan saya, di saat COVID seperti ini yang tumbuh 2020 16,4% itu pertanian Bapak. Sektor lain turun. Dan kemudian hanya Infocom seperti tadi. Karena orang pakai handphone semua. Saya ekspor 2024 15,4%. Ini tidak banyak didapat sesudah Orde Baru. Pada saat Orde Baru, dia tembus seperti itu. Itu Pak. Dan triwulan 1 ini pertanian tembus 299 triliun. Untuk triwulan 1 saja, naiknya itu 39%, Pak. Itulah yang kita capai. Dan hanya sudah 2 tahun ini Pak Jokowi tidak impor beras. Sudah 2 tahun. Selama ini kita selalu impor beras. Kita hari ini saya pede ngatakan Pak Deputi, Bapak Jawa, Pak Ibu Bupati ngatakan bahwa kita punya stok ada 10 juta ton ini hari. Dan seperti itu, kita masih 1 musim tanam. Mudah-mudahan Allah tetap menjagakan. Jangan lupa Indonesia negara keempat terbesar dunia. Sesudah Cina, Amerika, India, Indonesia. Di bawah kita Pakistan dan Brasil. Kita negara besar Bapak. Gak gampang, butuhkan kebersamaan. Rahmat Allah, pertanian itu menjanjikan. Dan mari kita jadikan percontohan Lido bersama MNC Group bersama AT. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon kesediaannya untuk tetap di tempat Pak Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Karena kita akan melanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu penandatanganan nota kesepahaman penelitian dan pengembangan pertanian antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama PT MNC Land Tbk. Untuk itu kami mengundang ke panggung Eksekutif Chairman MNC Group Bapak Hari Tanu Sudibyo. Kami persilakan. Ya, berikut kita akan saksikan bersama
penandatanganan nota kesepahaman penelitian dan pengembangan pertanian antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama dengan PT MNC LNTBK. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Syahrul Yassin Limpo dan Eksekutif Chairman MNC Group Bapak Haritanu Sudibyo untuk menandatangani nota kesepahaman. Dan selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan wartawan untuk dapat mengabadikan momen prosesi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo dan Bapak Haritanu Sudibyo. Ya, kami persilakan mungkin bisa sekalian melihat ke arah rekan-rekan wartawan untuk berfoto bersama, Pak. Kami persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo dan Bapak Haritanu Sudibyo. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan Bapak Haritanu Sudibyo kami mohon kesediaannya untuk tetap di tempat, Bapak. Untuk prosesi berikutnya kami persilakan kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo untuk kembali duduk. Dan langsung saja kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu penyerahan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021 KEK MNC Lido City, serta penyerahan SK penetapan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK MNC Lido City. Untuk itu kami mengundang Bapak Wahyu Utomo mewakili dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto untuk naik ke atas panggung. Silakan untuk penyerahan. Ya, dengan ini secara resmi peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021 tentang KEK MNC Lido City sebagai KEK pariwisata yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo secara resmi diserahkan kepada Eksekutif Chairman MNC Group Bapak Haritanu Sudibyo. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan wartawan untuk mengabadikan momen ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Haritanu Sudibyo. Kami persilakan kembali ke tempat duduk dan kami mohon kesediaan Bapak Wahyu Utomo. Bapak mohon maaf untuk tetap di panggung karena selanjutnya adalah sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Utomo selaku Deputi 6 Kemenko Perekonomian. Kepada Bapak Wahyu Utomo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, bersama ini saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto yang sedianya beliau sudah komit untuk hadir pada pagi hari ini. Namun karena ada acara dengan Bapak Presiden sehingga Bapak Erlangga menyampaikan kami untuk mewakilinya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya di sini kita bersama-sama dengan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Limpo. Kami dengan beliau sama-sama Pak kita ngurusin food estate Pak di Kalimantan Tengah Pak. Kemudian juga tentunya Bapak Gubernur Jawa Barat yang kami banggakan. Kami juga merasa orang Jawa Barat Pak, karena dari kecil dulu kami tinggal di Bandung Pak. Jadi satu kebanggaan kami bertemu langsung dengan Bapak Gubernur Jawa Barat. Kemudian juga Ibu Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Kemudian juga pejabat eselon 1, eselon 2, KL terkait. Dan tentunya yang paling kami banggakan di sini adalah Bapak Haritanu Sudibyo, Bapak Eksekutif Chairman MNC Group bersama Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Ibu Angela. Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih atas undangan kami dan tentunya Bapak Ibu sekalian, KEK Lido ini adalah KEK nomor 18 di Indonesia. KEK Lido ini adalah yang tentunya kami harapkan bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi ke depan tentunya setelah pandemi COVID ini bisa kita lewati. Dan dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian izinkan kami untuk membacakan sambutan dan juga arahan dari Bapak Menko Perekonomian. Hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur sehingga hari ini kita dapat melaksanakan groundbreaking KEK Lido di tempat ini dengan prokes yang ketat.
karena kita sadari bahwa saat ini kita masih dalam upaya untuk penanganan pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, beriringan dengan upaya penanganan COVID-19 tersebut, kita secara terus-menerus melakukan upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, meningkatkan ekspor, menekan impor melalui pengembangan industri substitusi impor, dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. KEK Lido yang berlokasi di Lido, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan dengan PP nomor 69 tahun 2021, sesuai dengan rencana investasi yang telah dikomitmen, di mana sampai 20 tahun ke depan akan direalisasikan investasi sebesar 32 triliun dan akan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 29.000 orang, yang tentunya ini akan juga bisa menyerap lebih untuk yang indirect tenaga kerjanya. Pelaksanaan investasi akan dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap 1 tahun 2021 sampai 2026 senilai 14,2 triliun, tahap kedua untuk tahun 2027 sampai 2034 dengan nilai 5,8 triliun rupiah, dan tahap ketiga sekitar 12 triliun yang akan dilaksanakan dari tahun 2035 sampai 2040. Dalam tahap 1 ini, Bapak Ibu sekalian, KEK Lido sedang membangun sejumlah proyek seperti Lido Extension, Golf Course, Golf Club, Movie Land, Theme Park, Music and Art Center, infrastruktur dan sarana prasarana, serta Lido World Garden. Keseluruhan proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 11,04 triliun dan apabila sudah 100% terbangun, merupakan bagian dari rencana nilai investasi pembangunan KEK Lido tahap 1 yang totalnya tadi adalah 14,2 triliun. Sampai saat ini kami sebagai dari Setyenas KEK telah mencatat bahwa realisasi telah terjadi sebesar 1 triliun rupiah. Berbagai atraksi kelas dunia termasuk theme park yang akan dibangun di dalam KEK Lido diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara hingga sekitar 63,4 juta orang sampai tahun 2038 atau rata-rata 3,17 juta wisatawan per tahun. Dari jumlah kunjungan tersebut, devisa yang masuk dari Wisman serta penghematan devisa yang keluar diharapkan dapat mencapai 4,1 miliar US dollar selama 20 tahun ke depan. Penetapan KEK Lido diharapkan mampu memberikan nilai lebih bagi Indonesia dengan fasilitas yang berstandar internasional dan lokasi yang premium, diharapkan mampu menghadirkan wisatawan dengan segmentasi tertentu. Bapak Ibu sekalian, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentunya akan senantiasa mendukung berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KEK di Indonesia, termasuk diantaranya adalah dengan adanya kebijakan fiskal yang kondusif bagi dinamika investasi. Lebih dari itu, pemerintah berupaya secara terus-menerus mempercepat implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam mencapai target pembangunan nasional. Komitmen pemerintah untuk mendorong adanya konektivitas antar KEK dengan membangun akses-akses infrastruktur di KEK dan wilayah sekitarnya. Pemerintah juga memfokuskan diri membangun ketersediaan sumber daya manusia di setiap wilayah di mana KEK berada. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, keberhasilan KEK tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor, diharapkan dapat terus mendukung pengembangan KEK Lido, khususnya terkait dengan perizinan yang dikeluarkan oleh daerah, serta insentif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama menyaksikan groundbreaking dari salah satu proyek yaitu Lido World Garden sebagai langkah awal pembangunan dan pengembangan KEK Lido. Pengembangan KEK Lido ini diharapkan dapat menjadi momentum dari upaya pemulihan pariwisata nasional yang diharapkan dapat segera merealisasikan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar KEK Lido. Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, kami mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk memanfaatkan program Kartu Prakerja yang sudah terbukti sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan pekerja dan calon pekerja
untuk memasuki lapangan kerja sesuai yang tersedia. Sekali lagi kita menaruh harapan terhadap KEK, khususnya KEK Lido, untuk mampu menjadi bagian pemulihan ekonomi nasional untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19 dan sekaligus menjadi instrumen pendorong daya saing Indonesia di tengah arah ekonomi global pasca krisis. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Gubernur menyampaikan pantun, maka izinkan kami juga menyampaikan pantun. Tanam pohon belimbing juga pohon kueni. Apabila berbuah, bolehlah kami diberi. Dengan groundbreaking KEK Lido hari ini, kita percepat pemulihan pariwisata dan ekonomi negeri. Demikian Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Indonesia emas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wahyu Utomo. Kami mohon kesediaannya Bapak untuk kembali ke atas panggung untuk kita berfoto bersama, dan kami juga mengundang Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ibu Angela Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, Bapak Hari Tanusudibyo, Eksekutif Chairman MNC Group. Untuk berfoto bersama di atas panggung, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Edwin Dharma Setiawan, Wakil Direktur Utama MNC Land, Bapak Andriana Budi Utama, Wakil Direktur Utama MNC Land. Kami persilakan untuk ikut berfoto bersama. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan penandatanganan nota kesepahaman MNC Land dengan Balitbang Kementerian Pertanian, dan juga tadi sudah dilakukan penyerahan PP nomor 69 tahun 2021 dari Kemenko Perekonomian yang juga menandakan resmi dimulainya acara groundbreaking Lido Garden di Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus ini diharapkan ini bisa menjadi mesin ekonomi bagi masyarakat sekitar, termasuk juga masyarakat Indonesia secara umum tentunya, karena ini dapat menyerap 29.000 tenaga kerja langsung. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan MNC Lido City menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata melalui peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021 tentang KEK MNC Lido City yang nantinya akan dibangun berbagai wahana dan juga fasilitas yang tentunya akan menjadi tujuan pariwisata, tidak hanya wisatawan lokal atau domestik, tapi juga bisa menjadi tujuan wisatawan mancanegara. Pemirsa, KEK MNC Lido City disebut sebagai zona ekonomi pariwisata pertama dan tercepat di Indonesia. Nantinya kawasan seluas 3.000 hektar ini yang berada di kawasan Lido, Jawa Barat, tengah dikembangkan menjadi kawasan hunian, komersial, destinasi wisata, dan juga resort terintegrasi. Pemirsa, kawasan MNC Lido City mengusung Integrated Tourism Destination terbesar di Asia Tenggara. Mega proyek yang dikembangkan oleh PT MNC Land ini mencakup Lido Lake Resort, kemudian juga pemirsa nantinya akan ada wahana air, berbagai wahana permainan tentunya, termasuk juga fasilitas outbound, dan ini akan ada seperti tadi Bapak Hari Tanusudibyo sudah mengatakan akan hadir, salah satunya adalah lapangan golf bertaraf internasional. Nantinya juga pemirsa akan dibangun theme park, The World Garden, Music Festival Venue, kemudian juga nanti adanya Movie Land, dan berbagai fasilitas lain termasuk dining restaurant, residence Lido, serta ini juga nantinya akan ada tempat digelarnya arena balapan yaitu sirkuit bertaraf internasional. Pemirsa, dengan mengusung Integrated Tourism Destination yang terbesar di Asia Tenggara, kawasan MNC Lido City juga mencakup Lido Lake Resort, kemudian berbagai fasilitas seperti tadi akan ada entertainment hospitality, kemudian juga akan ada lapangan golf bertaraf internasional, nanti ada juga Movie Land, akan ada
berbagai theme park yang tadi juga sudah dikatakan oleh Bapak Haritanu Sudibyo sebagai Eksekutif Chairman MNC Group bahwa theme park ini nantinya akan 2 kali lipat dibandingkan dengan theme park serupa yang ada di negara lain, salah satunya di Singapura. Nah, kalau untuk Anda yang nantinya pemirsa bertanya-tanya bagaimana dengan akses menuju Lido City ini, kita akan lihat nantinya juga pemirsa ini sudah dibangun, akses jalan sudah dibangun belasan kilometer, akses jalan menuju Lido City. Nantinya untuk Anda yang dari ibu kota atau dari Jakarta ini Anda hanya bisa cukup menempuh 1 jam pemirsa, karena ini jaraknya dari Jakarta hanya 60 km dengan sekali lagi jarak tempuh hanya 1 jam dari Jakarta. Dan pemirsa, acara groundbreaking Lido World Garden ini masih berlangsung di Bogor, Jawa Barat. Kami akan ajak Anda, kami sapa rekan kami Bernadetta Ginting yang ada di sana. Langsung saya sapa, Deta, ada acara apa yang tengah berlangsung di sana saat ini? Halo, apa kabar Fandi dan juga seluruh pemirsa iNews Event yang sedang menyaksikan groundbreaking Lido World Garden serta penetapan peraturan pemerintah yang menetapkan kawasan MNC Lido City sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah Fandi, saya ingin sedikit bercerita, saat ini saya sedang berada di salah satu objek wisata yang berada di komplek MNC Lido City. Ada Danau Lido. Nanti pemirsa dan juga pengunjung bisa mampir ke sini untuk menikmati indahnya Danau Lido, apalagi ini nuansanya alam, sejuk sekali suasana Kota Bogor. Dan saya nggak sendirian, sekarang saya bersama kedua narasumber kita yang sudah bergabung. Bersama kita ada Ibu Natalia Cecilia Tanujaya selaku Direktur MNC Land. Apa kabar Ibu Natalia? Baik banget. Baik. Ya. Selanjutnya yang paling tampan di sini ada Bapak Budi Rustanto selaku Komisaris Utama MNC Land. Apa kabar Pak Budi? Baik, selamat siang. Oke, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi MNC Lido City karena sudah mendapatkan secara resmi kawasan ekonomi khusus pariwisata dan juga nanti ada groundbreaking ya Lido World Garden. Saya ingin ke Ibu Natalia terlebih dahulu. Ini setelah kita ditetapkan sebagai kawasan KEK, apa yang akan dikembangkan ke depannya Ibu? Ya, jadi MNC Lido City ini nanti menjadi kawasan destinasi wisata terintegrasi berkelas dunia. Kita telah melakukan groundbreaking untuk 3 proyek kami, yaitu yang pertama adalah Movie Land, yang kedua adalah Lido Music and Art Center, dan hari ini kita sangat berbahagia kita bisa melakukan groundbreaking untuk Lido World Garden. Wow. Dan nantinya kita juga ada theme park, kita juga ada banyak sekali proyek-proyek lain yang luar biasa. Oke, banyak sekali ya, tidak hanya Lido World Garden. Berarti dengan banyak sekali objek wisata di sini tentunya akan membuka jutaan lapangan pekerjaan. Betul, Bu? Pasti. Ya, kita perkirakan kita akan dapat merekrut 214.000 tenaga kerja, di mana setiap tahunnya itu sekitar 16.000 untuk tenaga kerja konstruksi dan 9.200 untuk tenaga kerja operasional, di mana kami akan mengutamakan untuk tenaga kerja dari kawasan setempat, dari area setempat, di mana kami akan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga Pemda setempat. Jadi fokus utamanya adalah memperkaryakan sumber daya manusia yang memang kita saat ini sedang bonus demografi banyak sekali benar banget cari ya. kerja. Nah, selain membuka lapangan pekerjaan, apakah nanti ini juga akan menjadi sebuah potensi UMKM yang besar, Ibu? Pastinya seperti itu. Dan tidak ketinggalan pasti akan menarik wisatawan ya Pak ya, lokal dan mancanegara yang akan datang ke MNC Lido City ini. Oke, nggak sabar sekali. Kalau bicara soal potensi wisatawan dengan luas ya, ini berapa luasnya Bu untuk kalau lihat tahu MNC Lido City? 3.000 hektar lebih. Wow, luas sekali. Berarti target untuk kunjungan wisatawannya mungkin per tahun berapa ya? Per tahun lebih dari 6 juta wisatawan yang akan hadir ke MNC Lido City ini. Kita akan lakukan bertahap, awalnya 1 juta dulu, nanti setelah semua proyek kita berkembang, kita harapkan bisa mencapai lebih dari 6 juta pengunjung setiap tahunnya. Oke, ini pemirsa juga mungkin udah nggak sabar. Kalau saya nggak sabar nanti mau lihat ini MNC World-nya yang untuk sarana bermain ya, theme park ya Pak ya. Theme park-nya ya. Betul sekali. Oke, saya ke Pak Budi. Pak Budi, hari ini kita sudah resmi mendapatkan title sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Boleh diceritain nggak sih Pak histori panjangnya sampai akhirnya Lido City jadi KEK? Ya, terima kasih. Memang pada waktu kita akuisisi daerah sini menjadi kawasan yang dimiliki oleh PT MNC Land Tbk, kami juga melihat arahan dari Bapak Presiden bahwa
salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia untuk di masa mendatang adalah dari turisme. Oleh karena itu kita kemudian mengadakan studi, analisa dengan mengundang beberapa konsultan, juga memperkuat dengan SDM kita. Akhirnya kita putuskan bahwa kawasan ini harus bisa membentuk suatu kawasan yang menjadi destinasi dunia. Nah, oleh karena itu kita pelajari peraturan-peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pak Presiden mengenai masalah KEK, sehingga kita proses. Dan proses itu tidak mudah memang, karena itu menyangkut masalah feasibility study, AMDAL, kemudian juga mengenai masalah target-target yang ingin dicapai, seperti yang dikatakan oleh Bu Natalia tadi, mengenai masalah jumlah wisatawan, kemudian lain-lainnya. Sehingga alhamdulillah hari ini kita mendapatkan resmi dari Bapak Presiden sebagai kawasan KEK yang nomor 18 di Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Mungkin kalau ada pemirsa sini kita minta tepuk tangannya ini ya, karena ini sebuah pencapaian terbesar yang dilakukan oleh MNC Land. Nah tadi Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil sempat menyinggung meminta untuk MNC segera menindaklanjuti untuk mempercepat KEK ini. Gimana nih Pak? Udah nggak sabar kayaknya gubernurnya sendiri. Ya betul, memang sebetulnya sebelum Pak Gubernur ngomong gitu kita sudah mulai dari tahun lalu tanpa harus menunggu keluarnya PP KEK dari Bapak Presiden. Sehingga kita sudah membuat infrastruktur, kita sudah groundbreaking 2 proyek, kemudian kita menyelesaikan hotel, menyelesaikan lapangan golf 50%. Nah sehingga sebetulnya formalitas PP turun hari ini kami sudah mulai berjalan. Betul. Nah setelah ini kita akan tidak lanjuti seperti yang tadi dikatakan, membangun theme park, membangun world garden, dan menyelesaikan semua komitmen kita kepada pemerintah. Oke, jadi memang sudah dari lama dibangun supaya nanti memang bisa segera dinikmati oleh seluruh wisatawan. Ibu Natalia, hari ini juga ada groundbreaking Lido World Garden. Saya dengar-dengar ini akan menjadi taman bunga yang sangat luas, bunga-bunganya juga langka. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bu, penasaran? Ya, jadi Lido World Garden ini adalah suatu taman berkelas dunia lagi yang memang luar biasa. Ada berbagai tanaman dan mungkin bunga-bunga yang terbaik dari Indonesia. Dan kita di situ juga punya banyak ikon yang kita akan bangun di sana, sehingga itu juga menjadi edutainment untuk family yang terbaik di Indonesia. Ya. Dan kabarnya juga ada figur animasi dari itu, boleh dijelaskan ya itu Bu? Ya. Yang menarik. Ya, kita juga ada figur animasi berbentuk pohon yang juga sangat menarik. Kemudian kita juga ada banyak deh, pokoknya luar biasa. Kita juga nanti akan ada Noah Ark. Jadi kita ada kayak kapal Noah. Nanti di situ juga ada di dalam Lido World Garden. Oke, memang akan sangat menarik Lido World Garden. Taman bunga yang tidak hanya menghibur pandangan tapi juga mengedukasi masyarakat. Kalau kita lihat nih yang di sini nih pohon ini sebagai logo daripada Lido World Garden. Nanti pohon ini akan ada di dalam Lido World Garden sendiri. Oke, itu pohon ya. Pohon apa itu kok boleh tahu? Nah ini nih pohonnya, ini pohon apa nih Pak ya namanya? Tapi nanti rahasia gitu. Rahasia. Jadi pemirsa bisa nanti kalau mau tahu itu pohon apa nanti main-main lah. Harus main ke Lido World Garden. Oke, saya ke Pak Budi. Pak Budi, untuk Lido World Garden sendiri kan banyak sekali mungkin spesimen ya seperti flora tadi. Apakah ada kerjasama dengan kementerian tertentu ataupun juga pihak-pihak tertentu yang akan mensuplai untuk bunga-bunganya? Ya, memang melanjutkan dari Ibu Natalia tadi bahwa di dalam Lido World Garden akan kita isi tanaman-tanaman langka Indonesia yang tidak ada di sekitar Indonesia juga istilahnya. Jadi kita akan menggunakan hasil research and development dari Kementerian Pertanian sehingga kita bisa mendapatkan fasilitas maupun hasil daripada riset mereka. Kita menanam tanaman-tanaman tropikal ya yang cocok dengan kawasan Lido karena kawasan Lido ini tingginya 600 sampai 700 meter di atas permukaan laut, sehingga harus cocok. Nah, kelihatannya sudah ditandatangani tadi kebetulan antara Pak Hari dengan Pak Menteri, sehingga kita akan realisasikan. Nah, di samping itu juga saya menambahkan sedikit ya, di dalam Lido World Garden itu ada area yang khusus untuk embassy, untuk kedutaan. Jadi produk-produk setiap negara yang sangat ikonik itu akan diberi kesempatan kita tawarkan nanti kepada kedutaan besar negara-negara sahabat di Indonesia yang cocok ditanam di sini. Oke, jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya kalau mau lihat tanaman-tanaman, cukup ke Sukabumi, Jawa Barat. Karena pemirsa MNC Lido City ini berada di Bogor ya, termasuk Bogor dan juga Provinsi Jawa Barat. Dan saya selain Lido World Garden, banyak sekali theme park, ada juga golf juga kan di sini Pak. Mungkin yang saya tertarik untuk golfnya, kabarnya di pemirsa, rumput golfnya ini impor dan sangat berkualitas. Benar nggak Pak Budi? Ya betul, memang
daerah sini kan daerah khusus ya, 600 meter di atas permukaan laut. Itu memang luar biasa. Contohnya, saya pernah main di sini, tee off-nya itu awan di bawah. Nah, sehingga kita butuh suatu spesifik jenis rumput yang memang cocok dengan keadaan seperti ini. Dan kebetulan kita sudah survei, kita dengan studi banding, sehingga keluarlah rumput yang kebetulan juga di risetnya di Amerika yang cocok dengan daerah sini. Kita bawa. Wow, sudah ditanam 9 hole. Sekali. Nah, kita akan selesaikan 9 hole kemudian, sehingga setelah itu insya Allah tahun depan Oktober November selesai. Oke, Pak Budi dan juga Bu Natalia serta pemirsa, sekarang kita akan melihat proses penanaman pohon yang langsung dilakukan oleh Eksekutif Chairman MNC Group, Bapak Haritanu Sudibyo. Mau pakai helm? Mau pakai helm? Sudah mulai, Bapak udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati. Dan saat ini kita sudah berada di lokasi site pembangunan proyek Lido World Garden. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti prosesi penanaman pohon sebagai simbolis dari peresmian pembangunan Lido World Garden. Untuk itu dengan hormat kami ingin mengundang Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ibu Angela Tanu Sudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, Bapak Haritanu Sudibyo, Eksekutif Chairman MNC Group, dan Bapak Wahyu Utomo, Deputi 6 Kemenko Perekonomian. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu sekalian untuk berada di atas panggung untuk melaksanakan prosesi peresmian pembangunan Lido World Garden secara simbolis. Baik, sedikit saya akan menjelaskan. Di tempat Bapak Ibu telah tersedia pohon damar atau dengan nama latin Agathis damara yang merupakan tumbuhan asli Indonesia tersebar di Jawa, Maluku, Sulawesi hingga Pelalawan dan Samar di Filipina. Dan pohon damar ini menjadi salah satu native trees yang ada di KEK MNC Lido City. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memegang pohon yang sudah tersedia di depan Anda, kemudian diletakkan ke media tanam yang telah disediakan. Lalu ya. Dan selanjutnya mengambil skop yang sudah disediakan juga dan mengambil sedikit media tanam dan untuk diletakkan di pohon yang sudah disediakan. Dalam hitungan mundur secara bersama-sama. Ya. Baik. Tanahnya boleh diangkat dulu Bapak-bapak sekalian untuk diabadikan oleh rekan-rekan media dalam hitungan 3, 2,
1. Baik, boleh berikan tepuk tangan dan dengan ini penanaman pohon damar menjadi tanda peresmian pembangunan Lido World Garden sebagai World Class Family Edutainment Garden pertama di Indonesia yang dikembangkan di KEKMNC Lido City. Dan kami persilakan rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk tetap berada di tempat karena acara akan kita lanjutkan dengan penyerahan plakat yang diserahkan oleh Bapak Hari Tanu Sudibyo selaku Eksekutif Chairman MNC Group kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kepada Ibu Angela Tanu Sudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kepada Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, dan kepada Bapak Wahyu Utomo, Deputi 6 Kemenko Perekonomian. Baik, boleh diperlihatkan kepada rekan-rekan media Bapak sekalian untuk difoto, kami persilakan. Selanjutnya kepada Ibu Angela Tanu Sudibyo, selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selanjutnya penyerahan plakat kepada Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya penyerahan plakat kepada Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor. Ya, dan yang berikutnya penyerahan plakat kepada Bapak Wahyu Utomo, Deputi 6 Kemenko Perekonomian. Baik, terima kasih dan untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk itu kami juga mengundang Bapak Edwin Dharma Setiawan, Wakil Direktur Utama MNC Land dan Bapak Adrian Budi Utama, Wakil Direktur Utama MNC Land untuk mengikuti sesi foto bersama. Dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, mohon bantuan agar tetap bisa menjaga jarak. Baik. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Mungkin dalam hitungan 3 bisa saya hitung. 3. Ya, baru saja kita menyaksikan simbolis penanaman pohon dan kita masih berbincang dengan Pak Budi. Pak Budi, tadi jenis pohon yang ditanam adalah pohon damar. Apakah nanti itu juga akan menghiasi komplek MNC Lido City, Pak? Ya, karena komplek MNC Lido City ini kan sebetulnya yang fase pertama hampir 1.000 hektar. Jadi pohon damar hanya sebagian kecil. Kita akan fokus juga kepada pohon-pohon yang langka. Jadi intinya ya menyenangkan lah. Menjadi warna-warni di daerah sini. Apalagi dekat dari Jakarta, nggak usah jauh-jauh. Kalau dari Jakarta cuma 1 jam. Iya, betul. 1 jam, kemudian jalan tol sudah langsung masuk ke kawasan. Dan pada saat ini kita sedang bekerja sama dengan kereta api. Sehingga nanti orang naik kereta api dari Jakarta, dari Bandung, bisa sampai ke kawasan Lido tanpa harus repot-repot ganti kereta api. Nah saat ini kan proyek mega proyek dari MNC Lido City adalah proyek yang jangka panjang ya Pak ya. Apalagi saat ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi pandemi. Bagaimana optimisme dari MNC Land untuk bisa mensukseskan proyek ini Pak? Ya, terima kasih. Memang ya kalau kita lihat MNC Land itu kan adalah bagian daripada MNC Media. Nah sehingga kombinasi antara MNC Media dengan kawasan ini merupakan suatu sinergi yang sangat baik, complement each other. Nah oleh karena itu di dalam prosesnya dan kita jamin bahwa wisatawan akan tumbuh sehingga kita akan ambil grab itu dulu. Sehingga yang kita selesaikan adalah proyek-proyek yang langsung berhubungan dengan pusat destinasi dunia. Sehingga langsung menjadi ikon dan menjadi suatu hal yang menarik buat turis. Turis itu ada 2, dari mancanegara maupun dari yang dalam negeri. Nah mudah-mudahan dengan selesai ini yang turisnya biasanya ke luar negeri untuk melihat acara-acara theme park seperti ini tidak perlu lagi. Cukup ke Lido saja karena produknya kualitasnya sama. Yang paling dekat, yang bisa paling cepat kita nikmati dari potensi-potensi MNC Lido City, yang mana nih Pak objeknya Pak? Yang pertama adalah kita sudah selesai outbound kita. Outbound. Kita dalam waktu dekat juga akan selesai penambahan hotel kita. Yang kemudian tahun depan kita akan selesai lapangan golf,
kemudian termasuk juga musik art festival, Lido Music Art Festival, itu yang paling utama. Nah, kalau theme park memang butuh cukup waktu antara 3 tahun, tetapi tahun depan kita sudah bisa isi kawasan ini dengan proyek-proyek yang menarik. Oke, jadi selain tadi ada Lido World Garden, ada theme park, ada lapangan golf, ternyata di sini juga lengkap pemirsa, ada retail dining, restoran-restoran menyajikan semua makanan ada di sini, dan juga hotel berkelas dunia. Terima kasih Bapak Budi sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana megahnya dan menariknya ya. Tidak hanya menghibur, tapi MNC Lido City nanti juga akan mengedukasi kita semua. Dan pemirsa, untuk acara groundbreaking Lido World Garden ini masih akan terus berlanjut. Saya kembalikan kepada Fandi Hasib. Terima kasih. Perbincangan yang menarik sekali Bernadetta dengan pihak MNC Land. Tadi sudah dijelaskan berbagai fasilitas yang nantinya akan dibangun di Lido World Garden. Kemudian juga tadi yang menarik, Pak Budi sudah menjelaskan bagaimana proses kawasan tersebut menjadi kawasan ekonomi khusus. Ternyata butuh waktu yang cukup panjang pemirsa. Dan kita akan kembali ke Bogor, Jawa Barat untuk melihat dan bergabung di Lido World Garden berikut ini. Di mana nanti akan merupakan banyak tanaman, bunga-bunga dan sebagainya untuk keluarga. Jadi dengan standar internasional tentunya. Dan dimulai tentunya konstruksinya hari ini. Secara keseluruhan yang masuk di KIK adalah 1040 hektar. Itu nanti yang sudah berjalan pembangunannya mulai beberapa bulan yang lalu. Movie Land itu untuk produksi movie, juga televisi, tapi yang kualitasnya kualitas luar negeri ya. Jadi sekelas Hollywood lah, itu dibangun mulai pre-production sampai post-production, termasuk ada dormitory, jadi supaya kru artis itu tidak perlu pulang pergi ke Jakarta sampai produksinya selesai. Ada Music and Art Center untuk konser, untuk pertunjukan seni yang dibangun di lokasi sini juga. Kemudian golf dan klubnya juga dengan standar internasional. Luasnya hanya golfnya saja lebih dari 80 hektar. Jadi itu bisa untuk PGA sebetulnya. Kemudian theme park mudah-mudahan nanti kuartal keempat akan ada groundbreaking untuk theme park. Jadi kurang lebih itu yang akan dilakukan untuk tahun ini. Ya, tahun depan banyak menyusul seperti Technopark. Ya, Technopark itu kawasan mungkin seperti Silicon Valley tapi yang lebih kecil. Ya, ada data center, ada kampusnya dan juga kawasan untuk startup ya yang akan kami bangun. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi juga ada MOU yang tanda tangan dengan Kementerian Pertanian, Bapak Menteri ada di sini, yaitu untuk membangun kawasan edu tekno agro, jadi agriculture yang berbasis teknologi. Tentunya ini sangat luar biasa karena merupakan pilot project bagaimana agriculture di Indonesia itu bisa lebih produktif dengan kualitas yang jauh lebih baik dengan berbasis teknologi tentunya. Ya, jadi dan masih banyak lagi tentunya akan dibangun tahun depan, semua ada tahapan-tahapannya. Pak, ini kolaborasinya seperti apa Pak dengan MNC Lido City dari Kementerian Pertanian? Kita juga tahu bahwa ini ada Lido World Garden. Seperti apa Pak kontribusinya? Iya, hari ini peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021 yang ditandatangani Bapak Presiden diberikan kepada tentu saja MNC Lido City ini. Dan seperti yang selalu Bapak Presiden perintahkan pada semua menteri, semua fasilitasi dan dukungan serta support bagi mereka-mereka yang mau berakselerasi membantu ekonomi dan kehidupan masyarakat harus difasilitasi maksimal. Kehadiran saya mengawal itu, dan tadi bersama-sama Pak Menko juga kita berharap tentu di bidang saya adalah agriculture. Oleh karena itu tentu saja agri, ya, kemudian edukasi pertanian menjadi bagian pilihan yang ada. Dan saya kira Lido ini terjangkau di mana-mana untuk semuanya bisa mengakses dan melihat seperti apa sebenarnya kekuatan pertanian kalau kita mampu gerakkan dengan maksimal. Dan saya terima kasih MNC Lido ini mau membuat satu part khusus untuk kepentingan edu agri culture itu. Terima kasih. Pak Ridwan Kamil, Pak, tanggapannya seperti apa? Ini menjadi wisata baru Pak di Jawa Barat, terutama di
Ya, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik pembangunan Lido City ini. Yang kedua, kami bahagia ini adalah kawasan ekonomi khusus pertama di Jawa Barat, ya tolong dicatat. Pertama di Jawa Barat, sehingga akan menjadi model lompatan-lompatan ekonomi yang kami akan tunjukkan, ya bahwa Jawa Barat sangat ramah terhadap investasi, infrastruktur juga sangat baik, produktivitas manusianya juga paling tinggi. Nah, yang terpenting juga tolong dicatat oleh media, dengan adanya Lido City ini maka kawasan Jawa Barat ke selatan yang selama ini tertinggal itu akan naik kelas menjadi setara, ya karena Jawa Barat itu yang maju rata-rata dari Jawa Barat Tengah ke utara. Jawa Barat Tengah ke selatan masih kurang maju. Nah, dengan ada di perbatasan Bogor Sukabumi, kami akan melihat 10-20 tahun, maka Jawa Barat Selatan yang selama ini tertinggal akan terangkat, karena lapangan pekerjaan bisa dari 30.000 sampai 60.000 yang saya titipkan ke wilayah di daerah ini. Kemudian juga kita akan akselerasi pariwisatanya, karena sebelum COVID saja wisatawan itu ada 50 jutaan, ya. Kalau satu orang spend 1 juta aja buat transportasi, bensin, makan, nginep, itu sudah 50 triliun per putarannya. Apalagi dengan kelasnya bukan kelas biasa, kelas dunia, maka wisatawan asing pun suatu hari nanti di post-COVID world, kira-kira begitu ya, akan mudah ke sini. Saya tadi dari Bandung saja hanya 2 jam, ya dari Jakarta 1 jam, dari Bandung 2 jam. Jadi secara akses juga sudah sangat memadai. Jadi kami dukung, bahkan kami kawal proses KEK-nya lahir di bulan Februari tahun ini, PP nomor 69. Mudah-mudahan tahun depan setelah groundbreaking ini salah satu dari berbagai tahap bisa kita nikmati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi KEK Lido ini adalah KEK ketiga setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ini adalah KEK ke-18 dari seluruh KEK yang di Indonesia yang totalnya saat ini 19. Dan tadi kami sudah sampaikan PP nomor 69 2021 dan juga SK penetapan BUPP dari Bapak Menko Perekonomian. Sehingga tentunya kita berharap KEK ini bisa dipercepat mencapai ke tahap operasi. Di dalam peraturan 3 tahun, tapi kami yakin dengan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, tentunya ini proses bisa dipercepat. Saya kira itu, dan kami tentunya dari pusat akan mencoba untuk mempercepat dan memberikan insentif fasilitas yang bisa diberikan sesuai peraturan perundangan. Terima kasih. Ya, Jawa Barat dengan bangga menyatakan setiap tahun kami ranking 1 ya. Baik, pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan pers dari Bapak Haritanu Sudibyo selaku Eksekutif Chairman MNC Group, kemudian juga dari Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, ada juga Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo, dan juga terakhir kita dengarkan tadi ada dari Pak Wahyu Utomo selaku Deputi 6 Kemenko Perekonomian. Dan pemirsa, tentu Anda sudah bertanya-tanya dan sudah tidak sabar bagaimana nantinya fasilitas yang akan dihadirkan di Lido World Garden. Kita akan tunggu pemirsa, karena hari ini pembangunan sudah resmi dilakukan, tadi sudah digelar berbagai rangkaian, termasuk juga penanaman pohon sebagai simbol resminya dibangun Lido World Garden di kawasan Bogor, Jawa Barat sebagai salah satu dari kawasan ekonomi khusus yang sudah ditandatangani juga dan juga diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemirsa, kami akhiri acara groundbreaking Lido World Garden hari ini, dan Anda jangan beranjak dulu karena informasi menarik lain akan hadir bersama rekan saya Wilson Purba dan juga Loviana Dian dalam Anyus Siang sesaat lagi. Saya Fandi Asif undur diri, selamat siang. Sampai jumpa.